Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Bustanul Ahbar di Fadilah Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Mukhtasar Nail Autar, syarah daripada kitab Al-Muntaqa Nail Autar dikarang oleh Al-Imam Syaukani, syarah daripada kitab Muntaqa yang dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Kita masih membahas tentang awqatus shalah, waktu-waktu salat. Hadis yang ke-529. Walid Tirmidzi ibn Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ammani Jibril alaihi salam indal baiti marrataini fadzakara nahwa hadithi Jabir illa annahu qala fihi wa shallal marrata tsaniyata hina sara dhillu kulli syai'in mithlah di waqtil asri bil amsi wa qala fihi thumma shalla al-isya al-akhirata hina dhahaba thuluthul layli wa fihi thumma qala ya Muhammad hadha waqtul anbiya min qablika wal waqtu fima baina hadainil waqtaini. Qala Tirmidzi hadha haditsun hasanun. Dalam riwayat Imam Tirmidzi bersumber daripada Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Jibril alaihi salatu wassalam menjadikan imam. Ya, Jibril alaihi salatu wassalam mengimami aku. Yani Jibril salat jadi imam, aku jadi makmumnya. Di Baitullah sebanyak 2 kali. Berarti di depan Ka'bah nih ya. Sebanyak 2 kali. Lalu Ibnu Abbas menyebutkan hadis Sayyidina Jabir yang kita sebutkan hadisnya pada pertemuan yang lalu. Panjang ya waktu hadisnya kemarin. Jadi waktu maghrib dari mana sampai kemana, waktu isya dari mana sampai kemana, begitu juga zuhur, asar dan seterusnya kita sudah sebutkan. Hadisnya sangat lumayan panjang kemarin ya. Intinya sudah kita bahas. Nah ini hadisnya mirip dengan hadis yang kemarin, cuman riwayatnya bukan dari Sayyidina Jabir, tapi riwayatnya ini adalah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Kalau kemarin riwayatnya adalah Sayyidina Jabir bin Abdullah. Lalu Ibnu Abbas menyebutkan hadis Sayyidina Jabir, tetapi ia berkata di dalam hadis ini, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat yang kedua kalinya ketika bayangan tiap-tiap sesuatu menjadi sama untuk waktu salat asar seperti kemarin. Kita sudah bahas kemarin ya pada pertemuan yang lalu, bayangannya sudah menjadi 2 kali lipat. Dan Sayyidina Jabir berkata pula di dalam hadis ini, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Isya yang akhir ketika telah lewat sepertiga malam. Jadi kurang lebih Nabi melaksanakan salat Isyanya di jam berapa ya? Sepertiga malam berarti jam-jam 2-an ya. Jam 2 ke atas. Iya kah?
sepertiga lewat sepertiga malam, bukan, berarti jam 10 ke atas. Ya, jam 10 ke atas, ya tengah malam gitu. Ini Nabi Sayyidina Jibril datang untuk melajari Nabi salat dan juga memberikan memberitahukan waktu-waktu salat tersebut. Dan di dalam hadis itu disebutkan kemudian Sayyidina Jibril alaihissalatu wassalam berkata, "Ya Muhammad, inilah waktu yang dipergunakan para nabi-nabi sebelum engkau. Sedang waktu yang dimaksud adalah antara kedua waktu itu." Al-Imam Tirmidzi berkata hadis ini adalah hadis yang baik. Nah, jadi sebelum Nabi kita ini juga memang ada salat ya. Ada salat yang Allah wajibkan kepada para nabi dan rasul. Nah, cuman para nabi dan rasul sebelum Nabi kita melaksanakan salatnya itu tidak seperti kita sehari sebanyak 5 kali. Nah, ada yang sehari itu cuma sekali, ada yang salatnya itu cuma 2 kali sehari semalam. Makanya ketika Nabi Isra dan Mi'raj bertemu dengan Allah, lalu Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya salat 50 waktu sehari semalam, bukan 50 rakaat ya, 50 waktu. Lalu Nabi kita kembali menuruni dari langit ke langit, langit ke-7 sampai ke langit ke-6. Langit ke-6 ada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, Nabi kita, apa yang Allah berikan kepadamu dan umatmu?" Maka Nabi mengatakan, "Allah memberikan kepadaku dan umatku salat, mewajibkan kepada kami salat sehari semalam sebanyak 50 waktu." 50 waktu. Lalu Nabi Musa berkata, "Ya Rasulullah," bahasa kitanya ya, "umatmu itu kecil-kecil, orangnya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek. Sudah umurnya pendek, orangnya kecil, penyakitan lagi." Penyakitan lagi. Ingat kalau orang dulu ya sebelum kita ini umur 50 tahun itu masih kuat, masih gagah. Bahkan berapa banyak yang kai-kai sudah 60 kawin lagi, lalu bisa punya anak dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saat ini kita melihat semakin mau dekat hari kiamat semakin macam-macam penyakit munculan. Sekarang umur 20 menuju 30 itu banyak yang sudah penyakitan. Ya kolesterol lah, ya inilah, ya itulah. Banyak enggak sekarang nih? Banyak. Ya itu bahasa kitanya, Nabi Musa memberikan nasihat kepada Nabi kita. "Ya Rasulullah, umatmu itu umurnya pendek, orangnya kecil-kecil." Ya, penyakitan lagi lah. Penyakitan itu tambahan dari saya saja. "Umatku," kata Nabi Musa, bahasa kitanya nih ya, orangnya besar-besar, tingginya itu sampai 30 meter tuh umat Nabi Musa itu. Umatnya itu sampai 20 sampai 30 meter tingginya itu umat Nabi Musa. Umurnya panjang-panjang, badannya besar-besar, kuat-kuat, jarang penyakitan. Mereka itu Allah wajibkan sehari sebanyak 2 kali salat, pagi dan petang, itu aja. Itu pun umatku banyak yang enggak mampu salat tadi. Padahal badannya besar, kuat, panjang umurnya. Tapi sehari salat 2 waktu aja enggak kuat mereka. Nah, oleh karena itu ya Rasulullah, pikirkanlah umatmu. Kalau engkau, bahasa kitanya nih ya, kalau Nabi Muhammad tidak ada masalah, kuat Nabi Muhammad. Ya kita ini. Nabi berpikir juga, oh iya, bahasa kitanya nih ya, umat Nabi Muhammad ini orangnya pendek-pendek, umurnya pendek, orangnya penyakitan, kecil-kecil. Akhirnya Nabi memikirkan itu, saran Nabi Musa, maka Nabi Muhammad kembali lagi bertemu dengan Allah Ta'ala. Allah mengurangi sebanyak 5 kali, 5 waktu, jadi 45 waktu jadinya. Ketemu lagi dengan Nabi Musa menyuruh lagi, minta lagi keringanan, umatmu tidak kuat itu. Bolak-balik Nabi kepada Allah Ta'ala sebanyak 9 kali, maka akhirnya menjadi 5 waktu saja. Itu pun Nabi Musa berkata, kurangi lagi, minta kurangi wahai Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, malu aku sudah minta dikurangi terus.
Ya, kalau dikurangi lagi habis nanti apa yang oleh-olehku ini untuk umatku. Nah itu tuh. Akhirnya Nabi kita membawa 5 waktu itu sehari semalam. Kita saja umat Nabi Muhammad yang salatnya itu sempurna 5 waktu. Kalau umat zaman dulu yaitu ada yang sehari itu cuma 2 kali salat, ada yang 1 kali salat. Bahkan ada yang mengatakan para ulama tata caranya salat itu salat umat Nabi zaman dulu dengan Nabi kita itu berbeda. Di antara mereka ada yang salatnya itu cuma sujud saja, selesai sujud selesai sudah. Jadi cuma sujud saja. Ada yang cuma ruku saja, ada yang cuma duduk saja, ada yang cuma berdiri saja. Makanya ada yang mengatakan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ketika beliau memerintahkan jin untuk membangun istana, Nabi Sulaiman itu berdiri pakai tongkat. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman itu meninggal dunia dan jin tidak ada yang tahu bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal. Lama Nabi Sulaiman itu berdiri dan jin itu mengetahui, para jin itu mengetahui Nabi Sulaiman meninggal ketika tongkatnya Nabi Sulaiman sudah menjerai keropos karena dimakan rayap, baru jatuh Nabi Sulaiman tadi. Berapa puluh tahun tuh Nabi Sulaiman tuh berdiri terus. Nah ada yang mengatakan salatnya Nabi Sulaiman itu syariatnya adalah cuma berdiri saja. Jadi Nabi Sulaiman meninggal pada saat salat. Pengikutnya itu selalu berdiri. Enggak, mungkin waktu itu salat sunnah atau apa. Intinya seperti itu tuh. Ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu salatnya itu cuma berdiri saja. Ada nabi lain cuma sujud saja, ada yang cuma ruku saja. Nah kita Nabi Muhammad sempurna. Makanya dikatakan dalam kisah Isra dan Mi'raj itu, ketika Nabi berhenti sebanyak 5 kali pada malam Isra Mi'raj di Masjid Haram, Baitullah, kemudian di At-Taibah, Madinah Al-Munawwarah sekarang, kemudian di Jabal Sur, ya bukan Jabal Sur, Tur Sina, ya Gunung Sinai. Kemudian yang keempat Baitul Lahmi, orang zaman sekarang menyebutnya Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Kemudian di Baitul Maqdis di Palestina. 5 kali berhenti Nabi ini. Setiap berkali berhenti Jibril meminta kepada Nabi untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Padahal Nabi pada saat itu belum mengerti bagaimana tata cara salat. Cuman ketika diperintahkan Nabi untuk salat, maka Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan salat itu dengan tata cara seperti halnya salat Nabi Allah Ibrahim. Makanya salat kita ini, tata cara salat kita ini berdiri, ruku, sujud dan seterusnya, itu sama dengan salatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sedangkan para nabi yang lain itu ada yang ada yang cuma berdiri saja, ada yang ruku saja, ada yang sujud saja. Kita sempurna. Jadi tata cara salat kita ini seperti halnya tata cara salat Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Udah dipaham kira-kira? Nah makanya Jibril berkata kepada Nabi kita, hada waktul anbiya min qablika ya Rasulullah, inilah waktu nabi-nabi sebelummu. Artinya salat yang engkau lakukan ini adalah waktu yang seperti zaman dulu juga nabi-nabi sebelummu melakukannya. Tapi tidak sesempurna nabi kita. Tapi ketika nabi kita melaksanakan salat sampai saat ini, itu tidak lepas nabi zaman dulu mengambil waktu-waktu yang salah satu yang 5 ini. Ya tadi ada yang cuma pagi saja, ada yang cuma sore saja, ada pagi dengan sore, ada yang malam saja dan macam-macam. Tapi kita yang paling sempurna 5 waktu dalam sehari semalam. Wal waktu fima baina hadainil waqtaini. Sedangkan waktu yang dimaksud adalah waktu kedua waktu ini. Ini ada waktu pembuka, ada waktu penutup. Kemudian disambung dengan salat berikutnya.
Seperti yang kita kemarin katakan, salat itu menyambung ya, kecuali antara subuh dengan zuhur. Subuh dengan zuhur. Ini zuhur ya, zuhur masuk waktu zuhur, kemudian selesai waktu zuhur sambung ke asar. Kemudian selesai waktu asar langsung sambung ke maghrib. Selesai maghrib langsung ke isya. Isya selesai sambung ke subuh. Cuman ya tadi kata ulama, coba lihat zuhur ke asar jaraknya ini pendek saja. Asar ke maghrib pendek juga. Maghrib ke isya pendek juga. Tapi isya ke subuh panjang. Tapi nyambung nih ya, nyambung. Isya ke subuh nyambung nih. Cuman dia panjang waktunya. Berapa jam itu? Ya. Nah, tapi antara subuh dengan zuhur di sini putus nih, tangan ini putus, jari ini maksudnya. Zuhur, subuh dengan ke zuhur ini waktu kosong, tidak ada waktu salat di situ. Namun Nabi kita menyuruh kepada kita supaya jangan kosong melompong di waktu ini. Itu walaupun waktu bekerja, waktu berusaha, tapi supaya berkah waktu itu, maka Nabi kita menyarankan untuk melaksanakan salat duha di waktu ini. Dan yang paling afdal waktu salat duha adalah waktu kopi break. Dalam hadis itu dikatakan ketika onta sudah mulai kepanasan. Ya istilah zaman sekarang ini kayak waktu break antara jam 9 dan jam 10. Waktu istirahat pertama itu. Ya, waktu istirahat pertama disebut namanya kopi break. Tapi kalau sudah mau dekat zuhur namanya apa namanya? Isoma. Saya dulu bingung apa isoma ini, kata saya. Isoma sekarang istirahat, sholat, makan. Tapi kata saya dalam prakteknya bukan istirahat, sholat, makan, bukan isoma, tapi imaso. Apa imaso? Istirahat, makan, sholat. Sholatnya belakangan, makan dulu. Saya dulu sering ya ikut rapat waktu jadi pengulu bahari ya. Jadi sekarang rapat, dipanggil rapat, kadang ada tamu, ada apa gitulah, penataran di wali kota di mana-mana itu. Jadi ya waktu pembukaan alhamdulillah ya, waktu saat kopi break kita istirahat, makan kue, minum kopi, minum teh, setengah jam lah kurang lebih atau 1 jam. Setelah itu masuk lagi rapat, kemudian ada lagi pembicara. Kemudian sampai waktu zuhur, setengah jam sebelum zuhur ya kurang lebih atau 10 menit atau 1/4 jam berhenti sudah. Isoma katanya. Istirahat, kata saya apa arti isoma? Istirahat, salat, makan. Tapi kenyataannya bukan istirahat, salat, makan, tapi istirahat, makan, salat. Jadi kata saya ini ngantri makan ya, ngantri itu kan ya, ngambil prasmanan. Saya ajakin teman-teman salat, kita salat dulu ya, orang lagi ngantri. Jangan katanya, jangan Ustaz. Kenapa? Kalau kita salat dulu baru makan, habis makanannya. Habis makanannya katanya. Makanannya habis. Jadi kita makan dulu. Betul nggak Ustaz? Salat itu yang keberapa sebenarnya? Kata saya yang kedua. Kok kedua? Yang pertama syahadatain kata saya. Jadi akhirnya ya tadi imaso. Katanya jangan isoma, imason, istirahat, makan, salat. Nah saat saya mau salat gak ada yang salat. Kata saya gak ada yang jamaah ini. Akhirnya ngikutin aja, makan dulu baru salat bareng. Ala kulli hal ya, itu waktu duha tadi memang tidak wajib salat duha, tapi sebaiknya dilaksanakan salat duha supaya waktu itu jangan kosong melompong. Ingat kepada Allah, dan situlah ada waktu keberkahan tadi.
Mudah ya dipaham ya. Baik. Kita lanjutkan. Bab menyegerakan dan mengakhirkan sembahyang karena sangat panas. Begini ya, hukum asal salat itu yang paling afdal dikerjakan di awal waktu. Nanti apakah ada hadisnya kita sebutkan atau tidak ya. Cuman dalam hadis yang lain itu dikatakan afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Sebaik-baik amalan ibadah seseorang itu adalah dia melaksanakan salat di awal waktu. Melaksanakan salat di awal waktu. Itu sebaik-baik ibadah yang kita lakukan. Ibadah apapun adalah salat waktu di awal waktu. Nah, berapa lama waktu itu? Yang kita katakan awal waktu itu berapa waktunya? Berapa lamanya? Syekh Ismail Al-Yamani berkata kurang lebih yang waktu dinamakan waktu pertama, waktu fadilah itu adalah kurang lebih 20 menit setelah masuk waktu sholat fardu. Makanya kita rata-rata di mana-mana di masjid dimanapun berada itu biasanya hanyalah di 20 menit pertama kita melaksanakan sholat itu. Anggap saja pertama umpama masuk maghrib atau nanti masuk isya nih ya, entar lagi. Nah, itu adzan kita memerlukan waktu umpama berapa menit? 3 menit ada? 3 menit kan ya. Kemudian setelah selesai adzan itu kita diberi jarak waktu untuk melaksanakan qabliyah dan sebagainya. Itu bervariasi ya di Balikpapan. Cuman biasanya standarnya berapa menit? Hah? Oh 10 mah kelamaan. Hah? Dari waktu masuk ya. Nah makanya biasanya itu setelah adzan itu kurang lebih biasanya antara 5 sampai 7 menit saja. 5 menit sampai 7 menit. Nah jadi kalau kita tambahkan tadi 3 menit adzan berarti 10 menit. Itu biasa seperti itu. Lalu kita melaksanakan salat fardu. Nah ketika kita takbiratul ihram itu disebut namanya awal waktu. Awal waktu. Dan kalau kita hitung-hitung sampai habisnya, sampai habis, selesai salam, kemudian kita baca wirid sampai kita selesai, itu biasanya memerlukan waktu sampai 20 menit. Kurang lebih seperti itu. Hitung saja. Antara 15 sampai 20 menit. Coba nanti hitung bapak-bapak ya, dari adzan masuk sampai kita bubaran, sampai kita ba'diyah nih ya. Sampai kita keluar dari pintu itu yang standar ya. Standarnya bukan laju-lajuan, standar saja. Itu kurang lebih 20 menitan. Setengah kelamaan kayaknya istilahnya. 20 menit lah kira-kira kurang lebih. Ya aku lihat tergantung juga, ada yang tambahan baca wirid ini wirid itu ya. Nah, cuman perkiraan saya kurang lebih 20 menitan dari mulai masuk adzan sampai kita keluar pintu masjid tadi. Standar saja tidak terlalu cepat juga tidak lama, itu kurang lebih 20 menitan. Nah jadi kalau ada orang salat di awal waktu, jadi 20 menit pertama, itulah yang disebut namanya afdalul a'mal, sebaik-baik ibadah. Amalan ibadah yang besar pahalanya. Tapi nanti ada beberapa permasalahan, mengakhirkan waktu salat itu lebih baik daripada salat di awal waktu. Mengakhirkan waktu salat itu lebih baik daripada melaksanakan salat di awal waktu. Nah, nanti di sini contoh hadisnya adalah hari panas. Zaman dulu kan nggak ada AC. Sekarang kan kita rata-rata di Balikpapan ini masjid AC semua. Jangankan masjid, musola aja AC. Musola aja AC sekarang. Dan saya terus terang lebih senang masjid yang pakai AC daripada masjid yang nggak ada AC-nya. Bukan berarti cuma AC-nya saja yang saya senang. Cuman yang lebih terpenting itu adalah suaranya itu. Kalau kita bicara ceramah dan sebagainya, itu suara itu enak gitu nah. Dari luar nggak ada masuk suara. Tapi coba kalau masjid itu nggak ada AC-nya, apalagi jendela terbuka, pinggir jalan lagi, aduh, nggak bisa tenang saya ceramah terus terang. Salah satu masjid yang saya susah untuk tenang ceramah itu adalah, mohon maaf saya bukan menjelaskan masjidnya, cuman ini kenyataan, itu adalah di Masjid Auri Sepinggan Al Amin. Itu nggak bisa tenang saya.
Kenapa? Dua yang mengganggu itu. Pertama jalanan. Wang wang wang, apalagi sudah malam minggu, aduh, itu pertama. Sepinggan, auri. Itu pinggir jalan masjid itu. Wang wang wang, mobil, motor, apa kalau malam minggu ceramah. Yang kedua, pesawat. Kalau sudah pesawat turun, biasanya saya ceramah saya stop dulu. Kata saya iklan, iklan. Saya sudah berapa kali nyarankan kepada pengurus, kata saya coba masjid ini dikasih pasang AC, ditutup rapat. Insya Allah tuh suara dari luar tidak akan lagi masuk. Kalaupun masuk dia tidak terlalu bising. Itu udah pakai AC kan? Belum, sampai sekarang belum. Masjidnya sudah rapi, sudah bagus, masjidnya enak sekali masjidnya. Nah, saya bilang coba contoh kayak masjid di di Polresta. Itu masjidnya kan pinggir jalan tuh, di Perwas itu. Pinggir jalan nggak masjidnya? Depan jalan, samping jalan. Tapi subhanallah karena dia pakai AC, dia tutup seperti kita punya masjid ini. Apa yang terjadi? Kita ceramah di dalam itu enak sekali. Enggak capek-capek, enggak teriak-teriak berlebihan. Kenapa? Karena suaranya tertutup yang di dalam ini. Yang di luar hiruk-pikuk jalanan, suara tadi enggak masuk ke dalam masjid. Itu enaknya di masjid kita. Nah, lain masjid di luar negeri. Maksudnya zaman dulu nih ya. Zaman dulu itu apalagi di Timur Tengah itu ada musim dingin, ada musim panas. Dan karena ada dua musim panas dan dingin, kemudian di sana jarang hujan, hampir rata-rata masjid di sana itu tengahnya itu enggak ada atapnya. Apalagi di Masjid Hadramaut banyak sekali masjid yang enggak ada atapnya. Seperti Mekah itu lah ya. Di sekitar Ka'bah itu enggak ada atapnya kan ya? Enggak ada atapnya. Masjid Nabawi itu di tengah-tengah Masjid Nabawi enggak ada atapnya. Nah, cuman beberapa tahun terakhir ini, mungkin beberapa 10 atau 20 tahun yang terakhir ini baru dikasih apa namanya? Payung mekar itu. Nah, kalau dia perlu dibuka tuh. Kalau ditutup. Tapi dulu enggak ada itu. Kenapa enggak pakai atap masjid-masjid di sana? Ya, karena ya tadi hujan tuh sangatlah jarang di sana. Setahun paling-paling 2 kali pada saat pergantian musim panas ke dingin, hujan biasanya, atau dingin ke panas biasanya hujan itu. Dan kalau sekali hujan, la ilaha illallah, nang kayak kiamat hujan tadi. Wah, kayak ditumpah tuh air. Kalau kita ini kan ya rintik-rintik ada. Kalau di sana jarak rintik-rintik. Langsung kalau hujan, wah begitu. Anginnya kencang, airnya kayak ditumpah begitu. Luar biasa. Nah, karena ada di sana musim panas dan masjidnya di sana tuh dulu nih ya, enggak ada pakai atap, maka salah satu yang dibolehkan bagi kita mengakhirkan melaksanakan salat fardu itu adalah pada saat kondisi panas. Pada saat kondisi panas. Jadi didinginkan ya kurang lebih jam-jam 3 baru salat zuhur. Itu yang berjamaah ya, berjamaah. Itu kiasannya nanti banyak sekali. Nah, termasuk salah satunya yang saya contohkan di awal tadi, imaso itu. Ya, imaso. Saya mau sholat, mau jamaah, tapi nggak ada orang yang mau jamaah. Kenapa? Karena semuanya pada makan. Kata saya, kalau saya sholat, saya tidak berjamaah. Akhirnya sudahlah, makan dulu. Nah, padahal kan tadi hadisnya apa ya? Afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Sebaik-baik amalan ibadah itu adalah melaksanakan salat di awal waktu. Kalau kita salat di awal waktu, kita bakalan salat sendiri. Enggak ada teman kita. Tapi kalau kita menunda waktu salat fardu kita akan dapatkan teman berjamaah. Maka kata ulama, yang mana yang afdal? Maka kata ulama, kita lebih afdal salat berjamaah walaupun kita sudah keluar dari waktu yang fadilah tadi, yang waktu 20 menit pertama. Enggak apa-apa katanya. Dimenangkan jamaahnya daripada di awal waktunya. Itu banyak ya, dalam kitab-kitab fikih itu banyak sekali permasalahan-permasalahan itu banyak. Cuman salah satu contoh yang disebutkan dalam riwayat hadis itu adalah mengundur waktu salat zuhur sampai suasana sudah mulai agak reda panasnya.
Baiklah ya. Hadis yang ke-530 dari Sayyidina Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra idza dahadatis syamsu. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Ibnu Majah wa Abu Dawud. Kata Sayyidina Jabir bin Samurah, ia berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat zuhur ketika matahari sudah mulai tergelincir. Yani sudah masuk waktu zuhur. Atau bisa juga apa? Dahadatin syamsu ini apa namanya? Matahari sudah mulai mendingin ibarat kata. Nah, panasnya itu kan biasanya kan jam berapa ya? Jam 1 tuh panas banget tuh. Jam 12 sampai jam 1. Biasanya kalau jam 2 ya itu sudah mulai agak redaan tuh matahari. Sudah agak mulai reda. Artinya hawanya itu sudah mulai tidak terlalu panas seperti halnya jam-jam 11 sampai jam 1 tuh. Wah, terik-teriknya itu. Teriknya. Hadis ke-531 dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra fi ayyami syita wa mandri ama dhahaba minan nahar aktsaru aw ma baqiya minhu." Kata Sayyidina Anas bin Malik, ia berkata, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat zuhur pada musim dingin. Tetapi kami tidak tahu apakah siang hari sudah lewat lebih banyak atau masih tersisa. Artinya Nabi salat zuhur itu pada musim dingin di waktu zuhur, tapi apakah di awal waktu atau di pertengahan waktu atau di akhir waktu. Intinya Nabi melaksanakan salat zuhur itu di waktu zuhur. Cuman Sayyidina Ali tidak terlalu memahami apakah sudah lewat waktu zuhur panjang atau masih tersisa. Artinya apakah Nabi mungkin kalau jamnya pakai jam, apakah Nabi itu Nabi sholatnya di awal waktu atau jam 2 atau jam 3 tidak diterangkan di sini. Yang penting Nabi melaksanakan sholat zuhur di musim dingin. Wa an Anas bin Malik qala, daripada Anas bin Malik beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana al-harru barda bis salati wa idza kana bardu ajjala. Rawahu Nasa'i. Ini yang kita katakan tadi. Sayyidina Anas bin Malik berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikalau beliau masuk di musim panas, yakni beliau berarti sahabat juga ya. Apabila keadaan di musim panas sekali, ia mengakhirkan sembahyang sampai dingin. Jadi salat zuhur itu beliau tidak memimpin salat zuhur berjamaah kecuali matahari sudah mulai meredup gitu. Ya kurang lebih jam 2 atau jam 3 baru melaksanakan salat zuhur. Karena zaman Nabi itu kan lantainya aja nggak ada pakai keramik, langsung ke tanah. Langsung atapnya pakai pelepah kurma bahari. Nah, ya. Wa idza kana al-bardu ajjala, tapi kalau musim dingin, ketika sudah dingin artinya musim dingin dan sebagainya, maka Nabi pun menyegerakan salat zuhur tadi, yakni salatnya di awal waktu. Tapi kalau musim panas awalnya, Nabi mengakhirkan waktu salat tadi. Nah, tapi kalau zaman sekarang enggak berlaku lagi. Enggak berlaku lagi. Kenapa? Ya tadi karena di Timur Tengah itu hampir rata-rata semuanya semuanya musim pakai AC masjid tadi. Oh, sudah lewat. Udah kerasa. Ya sudah. Enggak apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Enggak ngerasa saya. Insyaallah kita sambung lagi ya. Untuk akan datang insyaallah nanti pengajian juga kita malam Ahad ya. Kemudian nanti saya hari Seninnya berangkat umrah. Mungkin ada perubahan. Nah, itu ada musyawarah kita rapat. Jadwal